Tupel. Kenapa tupel sih anjing? Belakangan ini kan berita lagi cukup heboh nih ya. Fasilitasnya Iran nih baru aja diserang sama Israel. Iya. Nah, kira-kira kalau dipikir-pikir tuh apa sih yang ditakutin sama Israel dari Iran? Nah, kalau yang ditakutin si Israel dari si Iran tuh, Iran itu tuh udah punya uranium yang tingkat kemurniannya tuh 60%. Nah, itu tuh udah deket banget sama level yang dimana tuh bisa dijadiin nuklir, yaitu 90%. Waduh, serem juga ya kalau pikir-pikir ya. Tapi dengan begitu berarti mereka nih udah punya nuklir apa belum sih? Belum, tapi logikanya gini. Jadi tuh si Iran udah punya bahan bakarnya sama fasilitasnya. Jadi tinggal nunggu aja keputusan politik untuk bikin senjata itu. Dan itulah yang bikin Israel sama Amerika parno. Walah, berarti fasilitas nuklirnya di Iran tuh udah canggih banget gitu. Canggih banget Ki, dan terkenal banget di Fordo yang letaknya tuh di dalam gunung. Jadi susah banget buat dihancurin. Bahkan butuh bom khusus yang nembus bunker untuk ngancurin itu. Terus si Israel nih punya bom itu? Enggak, yang punya cuma Amerika. Dan Amerika tuh juga punya kebijakan untuk gak ngasih senjata itu, termasuk Israel. Pantesan ya, berarti si Israel tuh gercep juga sampai nyerang duluan. Iya, karena mereka punya prinsip serang sebelum diserang. Mereka nggak mau nunggu Iran punya senjata nuklir beneran. Makanya mereka buru-buru ngancurin fasilitas-fasilitas yang dianggap mencurigakan. Itu udah kejadian dari dulu. Termasuk waktu mereka nyerang Irak dan Suriah pas negara itu mulai bikin reaktor nuklir. Berarti bisa dibilang itu salah satu bentuk kekhawatirannya Israel nih terhadap kecanggihan teknologinya si Iran ya? Iya, Iran tuh sekarang udah maju banget teknologinya Ki. Dan meskipun Iran belum ngaku nih kalau dia mau bikin bom, mereka juga nggak sepenuhnya transparan atas apa yang lagi mereka kerjakan. Jadi buat Israel dan Amerika, itu alarm besar buat mereka. Loh, bukannya Iran nih udah kerja sama Badan Nuklir Internasional ya? Kerjasama tapi terbatas. Bahkan beberapa waktu lalu, Iran sempat ngebatesin akses IAEA yang merupakan badan nuklir internasional buat inspeksi. Jadi makin bikin curiga. Ya kalau nggak transparan sih akhirnya juga malah jadi mempersulit mereka dong. Iya, bakal jadi ribet banget. Karena dia bukan soal udah punya atau belum punya bomnya nih, tapi soal kemampuan dan niat. Dan dua-duanya Iran sudah makin dekat dengan buat senjata nuklir. Berarti ya dua negara itu lagi takut banget nih sama nuklirnya Iran. Nah itu dia, tinggal tunggu waktu aja Iran mutusin buat bikin bom nuklir. Tapi kita nggak tahu loh, siapa tahu Iran udah bikin, tapi disembunyiin. Kalau diduga-duga sih cukup masuk akal ya. Tapi nih El, lu tau gak kalau itu emang sampai beneran kejadian, kira-kira worst case-nya dari dampak konflik Iran sama Israel ini tuh apa ya? Efeknya pasti bakal melebar banget nih Ki. Bahkan sampai satu dunia. Nggak cuma di antara Iran sama Israel doang. Cuman gue nggak tahu sih detailnya. Nah, jadi skenario terburuk dari konflik antara dua negara ini tuh, yang pertama, Iran ini bisa nyerang balik ke fasilitas militer ataupun pangkalan-pangkalan militer yang ada di sekitaran situ. Nah, lebih tepatnya ini pangkalan militer yang dimiliki sama Amerika Serikat, kayak di Irak dan Qatar. Dan kalau sampai ada tentara Amerika yang tewas, ya udah jelas kalau Amerika bisa turun tangan. Ya akhirnya jadi makin lebar lah konfliknya. Nah sementara nih El, baru-baru ini aja Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuh baru ngumumin kalau Amerika ini baru aja berhasil ngebombardir 3 fasilitas pengembangan nuklir di Iran. Tepatnya itu ada di daerah Fordo, Natanz, sama Esfahan. Wah gila sih kalau misalkan Amerika udah turun tangan mah, konfliknya bakal melebar gak sih? Nah itu El, dan itu juga baru awalannya. Sama kayak yang lu bilang tadi, kalau Iran itu punya sekutu proksi banyak, itu kayak Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Jadi ya mereka bisa ikut-ikutan nyerang ke negara-negara yang ada di Teluk kayak Arab Saudi, termasuk Israel sendiri. Dan udah pasti ngaruh ke ekonominya juga kan? Nah betul, dan Iran ini kan ngejagoin jalurnya minyak utama dunia, itu ada di Selat Hormuz. Kalau sampai mereka tutup jalur itu, jelas harga minyak itu bisa langsung ngeroket. Dan itu bisa lebih dari $100 per barel. Wah itu pasti berasa ke kita juga ya. Ongkir naik, bahan pokok pun juga naik. Dan gak cuman itu, ya akhirnya negara-negara lainnya bisa ikutan panik dan ikut ngembangin senjata nuklir mereka masing-masing. Jadi nih aturan internasional soal larangan penggunaan nuklir ini tuh ya bisa ambruk. Kayak Arab Saudi tuh udah pernah bilang kalau Iran punya nuklir, ya mereka nih juga kepengen punya. Gila ya, efeknya bisa sampai bikin perlombaan senjata baru. Dan itu belum termasuk kalau sampai Iran ini diserang terus-terusan. Mereka nih bisa aja nekat pakai senjata kimia, atau ya mereka balas agresi militer dengan nyobain nuklir hasil buatan mereka sendiri. Berarti kemungkinan untuk perang dunia tuh gede banget ya? Kalau negara-negara besar ikut campur, ya bisa aja ke arah sana. Apalagi nih kalau udah kayak Rusia sama Cina nimbrung. Entah itu mereka bakal ngebela Iran, atau mereka nih nentang dominasinya Amerika. Kalau dilihat dari situasinya sih,
jelas nggak ketebak lah. Dan kalau ini sampai terjadi nih ya, pasti banyak korban jiwa gak sih? Banyak banget dan bahkan bukan cuma tentara, tapi juga bisa berdampak ke warga sipil. Bisa ada jutaan orang tuh sampai ngungsi, kayak di Suriah aja dulu. Teheran bisa lumpuh, terus juga fasilitas sipil tuh hancur. Pokoknya krisis kemanusiaan itu bisa meledak. Jujur sebenarnya kalau bahas ginian mah serem banget ya. Terus solusi terbaiknya apa? Diplomasi kah? Ya selama masih bisa dibicarain. Jelas semua negara nih harus bisa nahan diri. Karena kalau sampai meletus beneran, ya ini tuh bukan cuma perang dari dua negara, tapi dampaknya tuh bisa ke banyak pihak. Ternyata ini bukan cuma soal nuklir ya, tapi efek dominonya gede banget. Banyak yang mikirnya nih itu cuman masalah dendam politik. Padahal ini tuh sebetulnya nyambung tuh ke keamanan internasional, kekuatan militer, dan bahkan stabilitas ekonomi itu juga. Makanya nih sekarang dunia lagi deg-degan banget deh. Satu gerakan yang salah aja tuh efeknya ya kayak domino, bisa jatuh ke yang lain. Semoga sih nggak kejadian ya. Mending ribut di forum daripada harus perang-perang kayak gini. Mungkin kalau dilihat dari kondisinya ini kayak kita negara Indonesia yang sebagai negara non-blok, itu tuh dampaknya besar kayak tadi yang kita bahas sebelumnya. Bisa berpengaruh ke inflasi global. Karena kan ini permasalahannya udah di tahap geopolitik. Dan ini yang paling penting. Kita nih ngerasa ini tuh jauh banget dari kita. Padahal efeknya ini tuh bisa berpengaruh ke kehidupan kita sendiri. Jadi buat lo yang nonton nih ya, tetep peka sama isu-isu kayak gini men. Bukan buat nakutin, tapi biar nggak jadi warga dunia yang cuek bebek aja.